Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV yang berada di Medan dan sekitarnya, kembali kita berjumpa dalam acara Mata Air, dan semoga saja ini tetap bisa memberikan pemahaman, pengetahuan kepada kita semua, mengkaji dan mengaji bersama narasumber kita Ustadz Latif Khan, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang urgensi syahadat yang pada episode sebelumnya kita perbincangkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz, saya kira kita bisa langsung memulai nih Ustadz, karena pemirsa pasti sudah nggak sabar juga nih. Iya, karena bersambung terus kan. Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mendiskusikan syahadatain, kita memang harus bicara apa sih urgensi. Kemarin di episode-episode sebelumnya ada sebuah pernyataan saya bahwa syahadat ini semacam mission statement, sebuah ungkapan daripada misi besar keberislaman, dan itu memang harus dimulai dari situ. Ya. Seorang muslim ketika dia memang menyadari keberislamannya, dia harus mulai dari memahami dan juga merasakan syahadat ini dalam dirinya. Perasaan yang sudah terbangun dengan menjadi sebuah komitmen batin ini kemudian menjadi spirit besar, spirit yang akan menjadi daya dorong dari semua perilaku kehidupan dia. Di episode kemarin kita sudah sampai pada urgensi yang ketiga, bahwa syahadat itu adalah intisari dari ajaran Islam. Jadi apa sih Islam? Ma huwal Islam gitu. Rasulullah selalu memulai atau penjelasan ketika ada pertanyaan Islam, apalagi hadis populer yang sering disebut sebagai hadis Umar bin Khattab itu, kata-kata mahwal Islam dijawab dengan pernyataan pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwa kau bersaksi, antashhada, kau menyaksikan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Harus dimulai dari sini. Tidak dimulai dari yang lain, tidak dimulai dari sholat, tidak dimulai dari puasa. Sama seperti membangun rumah, kita tidak mulai dari atapnya, tapi kita harus mulai dari pondasinya. Dan terkadang untuk membutuhkan pondasi, membutuhkan waktu yang lama. Kita sering melintas di satu jalan dan menemukan jalan itu ditutup atau areal itu ditutup dengan seng penutup yang kita tidak tahu ada apa yang terjadi dalam. Cuma kita mendengar dentuman, dentaman, hantaman beton yang dihujamkan ke dalam tanah, yang berapa hari kita lewat, kita selalu mengira bahwa lama sekali, apa sih yang mau mereka buat? Padahal begitu selesai pondasi, sebenarnya tidak ada yang sulit. Selanjutnya pembuatan gedung setinggi apapun itu akan berjalan. Kok kemarin saya melihat baru sekian lantai, sekarang sudah demikian tingginya. Kenapa? Karena persoalannya memang yang paling sulit, padahal bentuknya juga tidak rumit sih. Ya. Tapi bagaimana kekuatan daripada syahadat itu menghujam betul? Bagaimana pondasi dari sebuah bangunan itu harus kuat dan kokoh? Kenapa? Karena dia tidak hanya sebagai tempat tegaknya bangunan itu, tapi juga sebagai tempat berpijaknya bangunan ini, dan kemudian mampunya bangunan ini menghadang atau melawan terpaan angin, hujan, badai, bahkan gempa sekalipun. Nah, persoalannya adalah syahadat juga seperti itu. Dan kalau ada orang bicara bahwa, wah kalau kita bicara syahadat keras sekali materinya gitu kan, ini kok jadi, ya saya bilang juga, buat pondasi juga keras, kerjaannya juga jadi kasar. Kenapa? Ada batu yang harus dipecah. Ada batu yang harus dilumuri dengan pasir, kemudian dengan semen, dan kemudian dihantamkan ke dalam tanah. Kemudian pokoknya sebuah pekerjaan yang terkesan kasar semua. Dibuat tulang-tulang besi dan sebagainya. Yang sepertinya pekerjaan ini adalah pekerjaan sepele. Tapi ternyata seorang pembuat bangunan atau ahli konstruksi bangunan, dia harus memikirkan daya tahan bangunan ini yang berdiri di atas pondasi seperti ini, itu akan berlangsung berapa lama. Ketika kita bicara Islam dengan klaim rahmatan lil alamin, klaim Islam sebagai solih likulli zaman wa makan, sebagai dia merupakan ajaran yang tetap akan oke di semua tempat dan waktu, maka klaim ini harus kita mulai dari mempertanyakan, oke lah, ini bangunan yang akan cocok untuk semua manusia di semua model zaman dan tempat, tapi pertanyaannya, pondasi seperti apa yang kalian punya untuk bangunan ini? Ya. Di titik inilah makanya sekian banyak manajemen modern,
Sekian banyak perusahaan-perusahaan besar, mereka memiliki komitmen. Saya sudah menyampaikan dalam satu episode yang beberapa waktu yang lalu tentang sebuah perusahaan besar yang untuk mengganti logo saja, mereka membutuhkan biaya miliaran karena mereka tidak sekedar mengganti logo, tapi mengganti mindset daripada pegawai yang ada dalam perusahaan itu. Ketika bicara menjadi muslim, kita pertama sekali harus merubah mindset orang-orang yang menyebut diri muslim itu. Mindset itu harus diawali dengan sebuah statement yang mereka menyatakan ketundukan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bahwa Tuhan mereka Allah, sembahan mereka Allah, yang melindungi mereka Allah, yang memberi manfaat kepada mereka Allah, yang menjaga mereka Allah, yang mengawasi mereka Allah. Dan mereka tidak bisa melepaskan hubungan dari Allah, karena Allah tidak pernah sekejap pun melepaskan tatapan atau perhatiannya kepada mereka. Seperti ini komitmen yang harus mereka bangun di batin mereka ketika mereka pertama sekali ingin mewujudkan atau bikin merasakan nikmatnya Islam. Nah, kemarin ketika saya sudah menyampaikan ini dalam episode yang lalu, saya mengatakan bahwa sebagai intisari ada 3 prinsip. Pertama yang kita sebut dengan la ilaha illallah merupakan penerimaan, kerelaan untuk kita jadi hamba, jadi budak, jadi tukang suruhnya. Apa saja yang dia mau kita kerjakan, karena kita tahu ternyata apa saja yang dia mau itu memberikan kebahagiaan dunia kepada kita dan juga kebahagiaan akhirat. Tolong garis bawahi kebahagiaan. Inilah yang dibilang oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kita memiliki sebuah kekayaan yang kalau saja anak raja tahu mungkin dia akan rampas ini dari kita. Kekayaan ini bukan kekayaan materi, tapi kekayaan ini adalah kekayaan batin. Ketika seseorang yang memiliki kekayaan batin, dia tinggal di rumah kecil sekalipun, dia sanggup mengucapkan kalimat baiti jannati. Saya pikir pemirsa sudah tahu siapa yang bilang itu. Kekayaan batin ini sangat luar biasa dan ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sehingga rumah kecil itu, rumah sederhana itu, yang sebenarnya apa sih susahnya Muhammad SAW untuk meminta kepada para sahabat tolong bangunkan sebuah rumah yang besar untukku? Saya kira sahabat akan berbondong-bondong untuk menyerahkan harta mereka, membantu Rasulullah untuk membangun rumahnya. Tapi pesuruh Allah ini, tapi utusan Allah ini tidak menyukai itu. Kenapa dia mengambil tempat pada posisi yang sederhana dalam hidupnya? Jawabannya sederhana. Supaya tidak ada alasan bagi orang miskin mengatakan bahwa dia tidak bisa dekat kepada Allah karena sebab dia miskin. Dan kenapa dia juga ternyata dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan, di saat sebenarnya dia tidak tergolong sebagai orang kaya di tengah komunitas masyarakat Madinah waktu itu, supaya tidak ada alasan bagi orang kaya untuk menyebutkan bahwa saya tidak akan berderma karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Nah, artinya Rasulullah akhirnya adalah teladan. Makanya ada sebuah statement, Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan dalam hidup kami. Ketika dia berbicara, mau kemana mas? Mau cari makan. Apa yang anda cari? Saya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apa indikasi ridho Allah sudah anda dapatkan? Kepuasan yang ada pada istri saya. Kepuasan yang ada pada anak saya. Penerimaan mereka terhadap fungsi yang saya kerjakan sebagai ayah, sebagai orang tua bagi mereka. Dan itulah yang kemudian indikasi bahwa kita telah membangun kesolehan itu bukan terletak pada seberapa banyak kita mengerjakan. Indikasi dari kesolehan yang kita buat adalah seberapa besar manfaat dari kesolehan ini bisa dirasakan oleh orang banyak. Sehingga kesolehan seorang pejabat itu tidak ditandai dengan si pejabat itu rajin sholat duha. Indikasi kesolehan seorang pejabat tidak ditandai dengan si pejabat itu rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, rajin puasa sunat. Kalau istilah saya, jika karena rajin puasa sunat lantas orang diangkat jadi pejabat, saya kira ada banyak nenek-nenek yang layak jadi pejabat ketimbang dia. Karena persoalannya ternyata kesolehan seorang pejabat ditandai dengan kesiapan melayani anytime, kapan saja. Rumahnya harus bisa ditegur, digedur oleh masyarakat ketika masyarakat membutuhkan pelayanan mereka. Bukan lantas kemudian dia menyediakan waktu-waktu yang sesuka dia dan menjadikan rakyat sebagai kekayaan pula bagi dia. Tidak demikian. Orang kaya juga, bahwa kesolehan tidak ditandai dengan setiap tahun berangkat haji, setiap tahun berangkat umroh. Tapi bagaimana kekayaan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang susah di tengah-tengah masyarakat di mana dia tinggal. Bahkan Islam mengancam ada orang yang dia makan kenyang dan tidur kekenyangan, dia tetap masuk neraka walaupun dia melakukan ibadah yang luar biasa, tapi dia meninggalkan atau membenarkan atau tidak peduli ada tetangganya yang miskin kelaparan.
Bahkan jangankan tetangga, kucing mati kelaparan di rumah kita pun Allah masih ancam neraka sama kita. Menjadi muslim harus menjadi berdaya. Menjadi muslim, kalau bahasa Arabnya, harus menjadi muntij, menjadi produktif. Seorang muslim akhirnya karena komitmen syahadat itu, dia menjadi orang yang sadar betul bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Bahwa sekaya apapun aku, bukan ini rumahku. Bahwa sehebat apapun, seterkenal apapun aku di antara manusia, kalau Allah tidak kenal, itu masih azab, masih peluang murka yang luar biasa yang Allah berikan nanti dalam kehidupan mahsyar. Kenapa? Karena seorang itu lebih suka dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Nah, ini pondasi atau dasar ketika kita bicara syahadat. Pada prinsip yang ketiga, di saat kita mengatakan intisari ajaran Islam. Di prinsip yang ketiga, maksud saya di urgensi yang ketiga, di prinsip yang ketiga, penghambaan kepada Allah itu meliputi semua aspek kehidupan. Jangan mengira bahwa ini banyak sekali nih masyarakat kita juga masih terjebak begini ini, menganggap wilayah kesolehan itu adalah masjid. Di luar masjid, ya tidak layak bicara kesolehan. Menganggap bahwa mencari makan tanda kita soleh itu buka kedai, kita awali dengan sholat duha supaya rezeki banyak, kemudian pakai bismillah bukanya, tapi dagangnya dengan mengurangi timbangan, dan kita menganggap bahwa itu tidak salah. Kenapa? Integritas beribadah kepada Allah itu sampai pada tingkat di saat sendiri sekalipun. Seorang sahabat pernah bilang, "Ya Rasul, kalau saya sendirian di kamar mandi, saya mau mandi, tertutup semua, tidak ada orang ya Rasul. Boleh nggak kalau saya tidak pakai apa-apa?" Nabi tidak jawab boleh atau tidak. Nabi memulangkan kualitas kesadaran hubungan batin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi bilang? Kau saat seperti itu lebih layak malu kepada Allah. Kalau kau merasa nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Karena kau sebenarnya tidak sedang sendiri di situ. Allah juga melihatmu, Allah juga memperhatikanmu. Nah sekarang ukuran malu ini kan bukan ukuran boleh atau tidak. Ukuran malu ini adalah kelas keberimanan. Seperti apa kualitas ketundukan kita kepada Allah. Ketika ketundukan itu tinggi, saya ada baca buku ya. Buku ini menarik sebenarnya tentang seorang perempuan yang memiliki, nenek-nenek ini, memiliki sakit telinga. Lantas kemudian ketika dia datang ke dokter, si nenek ini, dokter menyarankan, ya buka, saya mau lihat. Apa jawab nenek ini? Sambil menangis. Apa dia bilang? Seumur hidup, sejak aku merasakan dan menyadari Islam sebagai agama dan menjadi pegangan hidup bagiku, walaupun ini contoh yang tidak bisa kita pakai untuk semua urusan ini, aku tidak pernah membukakan auratku kecuali kepada suamiku. Dan kalau untuk urusan telinga yang sakit, lantas kemudian aku harus membuka aurat walau kepada dokter sekalipun, mohon maaf Pak Dokter, biarlah aku tidak usah minta berobat sama dokter, aku minta saja sama Allah. Ya, makanya saya bilang contoh ini tidak sepenuhnya karena sebenarnya dibenarkan. Tapi apa yang mau kita bangun di sini adalah rasa malu yang sudah demikian tinggi, atau iffah kalau bahasa agamanya, pengendalian, upaya untuk kemudian menjaga kehormatan dirinya walau kemudian itu mungkin menyulitkan dia. Seorang perempuan pernah datang kepada, ini sebelum terputus ceritanya, belakangan nenek itu datang lagi dan mengatakan, Pak Dokter, setelah pulang, alhamdulillah saya tidak merasa lagi kesakitan dalam telinga saya. Karena saya minta kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, dan saya membaca Al-Quran, dan saya hanya berharap pengobatan itu langsung Allah berikan dengan kekuasaan Dia, dan saya sudah sembuh. Nah ini ketika dokter ini menceritakan kembali ketika ada perempuan, yang berjilbab juga, kemudian berobat, problemnya telinga juga. Si perempuan ini nanya, dokternya jawab, ada 2 kemungkinan obat. Obat pertama, Anda harus saya buka jilbab dan kemudian saya lihat telinga Anda. Obat kedua, Anda nggak usah buka jilbab dan saya tidak perlu memberi resep apapun kepada Anda. Anda berdoa saja kepada Allah tanpa buka jilbab. Nah itu dia. Ini cerita tentang kekuatan doa memang waktu itu apanya. Nah, di masa Nabi juga ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya penyakit namanya ayan. Dan sering dia kambuh di mana saja. Dan sering kalau sudah kambuh, ya Rasulullah, aku malu karena pakaianku sering terbuka. Doakanlah aku kepada Allah agar aku bisa sembuh dari penyakit ini. Apa jawab Nabi? Kau mana lebih suka?
aku doakan untuk kesembuhanmu, atau kau bersabar dengan penyakitmu dan Allah memberi surga untukmu? Ya jawaban tentu perempuan ini bilang, ya Rasul, kalau begitu aku bersabar sajalah dengan penyakitku, tapi aku minta satu aja. Apa itu? Doakanlah agar kalau kambuh penyakitku, jangan sampai auratku terbuka. Lihatlah betapa, yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah cerita ini, betapa ketika seseorang sudah membangun syahadatain ini dengan benar, maka dia tidak lagi mempedulikan kesakitan duniawiyah. Dan ketika dia bilang, doakan kepada Allah agar tidak terbuka auratku, sebenarnya itu juga datang dari sebuah komitmen batin di mana dia tetap ingin tunduk kepada Allah dalam situasi dia paling tidak sadar sekalipun, paling sulit sekalipun. Subhanallah. Satu kebiasaan atau satu sikap batin yang jarang kita jumpain sekarang. Kalau sekarang kita lebih cenderung memudahkan. Udah nggak apa-apa, ini memang darurat. Segala-gala hukum keluar hukum darurat. Padahal hukum agama tidak banyak hukum daruratnya. Tapi dia pakai pendekatan darurat terus-menerus. Jadi kapan normalnya kalau kemudian hukum Allah kita pakai cuma dengan pendekatan-pendekatan darurat. Nah, di titik inilah sebenarnya yang harus kita pahami, komitmen batin, dan ini tidak menyulitkan. Ya. Ketika syahadat terbangun dengan baik, syahadat terbangun dengan benar, maka seseorang itu akan merasakan nikmatnya beribadah dalam semua urusan. Sampai ke kamar kecil sekalipun. Saya tidak mengatakan bahwa ciri seorang mukmin kalau buang air kecil, masuk WC harus baca doa, kemudian setelah istinja baca doa, keluar WC baca doa, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Bukan itu saja. Tapi komitmen syahadatain di mana jangan sampai setelah aku buang air, ini memunculkan efek tidak enak bagi orang yang buang air setelahku. Artinya, saya mohon maaf untuk mengatakan, hotel-hotel yang besar itu, bahkan kalau dibilang, pertama sekali saya pernah masuk ke kamar kecilnya hotel, saya sampai berpikir sebenarnya di sini tidur pun kita rela gitu. Kenapa? Karena bersih. Tidak memunculkan bau yang tidak enak. Sebenarnya Islam itu loh gitu. Islam itu mengatakan bahwa bagaimana peribadatan di kamar kecil itu, maaf kalau kita makan jengkol dan kita buang, setelah kita buang, ini gimana setelah kita keluar, orang yang masuk selanjutnya tidak tersiksa dengan bau yang kita buang ini. Itu yang juga harus dipikirkan oleh seorang muslim dalam bentuk peribadatannya saat dia buang air kecil. Jadi bukan sekedar, wah saya sudah masuk berdoa, alhamdulillah, saya masuk kaki kiri, kemudian istinjak saya dengan benar, tapi kemudian begitu keluar, orang selanjutnya nggak sanggup masuk karena aura bau masih menyebar kemana-mana dibuatnya. Dan kita berdoa dan kita prihatin sebenarnya ketika lembaga atau situs atau wilayah atau ruang-ruang keberislaman, apakah itu masjid, apakah itu madrasah atau apa, WC-nya bau. Kenapa kita harus prihatin? Karena menurut saya belum diterjemahkan bagaimana WC seorang muslim sebenarnya di sini. Harusnya WC seorang muslim, ya dia memperhatikan higienitas. Dia memperhatikan kondisi, persoalan syariat di dalamnya. Tapi persoalan kesehatannya juga harus diperhatikan. Jadi kita bukan kemudian menganggap, wah yang penting kita kan bersih. Walau ada memang bahasa syariat, baju kena debu selama tidak najis tidak ada masalah. Tapi kemudian kita tidak bicara selama tidak najis. Nabi SAW misalnya dalam berpenampilan, dia kalau pakai baju, nyocokkan itu. Kalau bajunya warna putih, sorbannya disesuaikan. Artinya apa? Nabi memperhatikan keserasian dalam berpakaian. Dan dikenal Nabi itu orang yang selalu klimis, berminyak rambut itu. Jadi kalau dia berjalan dan dia suka menyisir, dan subhanallah, Nabi juga manja, sisiran jarang sisiran sendiri. Yang nyisir istri. Sampai pada waktu itikaf Nabi keluar dari jendela masjid, narokkan lehernya ke kepala keluar masjid. Aisyah radhiyallahu anha nyisiri dari luar. Kalau sampai setingkat ini hubungan emosional suami dengan istri, kapan kita menemukan pertengkaran akan berakhir dengan perceraian atau saling benci satu sama lain? Tidak. Malah pertengkaran memunculkan rasa kehilangan, rasa cinta. Satu hari istri-istri Nabi pernah protes minta uang belanja. Nabi kasih pilihan. Mau teruskan ikut samaku dan kalian bersabar dapat surga Allah karena aku bukan orang kaya kalau pakai bahasa kita, atau kalian tinggalkan aku. Nah, aku kasihlah semacam mut'ah, semacam pemberian apa yang kalian minta itu dan kalian akan cukup dunia kalian. Tapi ternyata mayoritas istri-istri Rasulullah SAW tidak tertarik untuk meninggalkan Nabi. Kenapa? Karena mereka merasakan nikmatnya
Bukan persoalan karena ini Rasulullah. Kita kan seringkali umat Islam, ya dia kan Nabi. Kesalahan kita ketika kita bilang dia kan Nabi adalah kita menganggap kita nggak bisa tiru dia. Padahal Allah mengatakan uswatun hasanah. Dia teladan yang baik. Artinya kau mungkin bisa memiliki akhlak seperti yang dipunya oleh Rasulullah selama juga kau sungguh-sungguh untuk menjalankan akhlak itu. Cuma satu yang nggak akan bisa kau samain dia adalah dia maksum, dia tidak berdosa. Dia tidak pernah berdosa, sementara kita berdosa. Ya. Nah, di titik inilah poin yang ketiga dari prinsip syahadatain itu, dari intisari ajaran Islam yang bisa kita temukan, bahwa penghambaan itu every time and everywhere. Kita menghambakan diri kepada Allah dalam semua urusan hidup kita dan di semua waktu hidup kita. Ya. Tinggal persoalannya sekarang saya Abdul Latif Khan. Saya peran pertama, saya adalah suami dari si Anu. Kemudian saya ayah dari si Anu. Dari sekian orang anak. Saya anak dari. Nah, posisi-posisi fungsional ini harus saya terjemahkan menjadi wilayah, menjadi area penghambaan saya kepada Allah. Jadi kalau saya berinteraksi sama istri saya, kesadaran yang terbangun dalam batin saya haruslah bahwa saya menjalankan peran ini karena Allah memerintahkan saya menjalankan peran ini. Dan perintah itu harus saya jalankan dengan guideline yang dia bawa, yang dia berikan sama kita. Apa seharusnya yang aku lakukan pada peranku sebagai suami di hadapan istriku yang Allah mau itu aku lakukan. Apa peranku yang harus aku lakukan kepada anak-anakku yang Allah mau itu harus aku lakukan. Apa peranku yang harus aku lakukan terhadap tetanggaku yang Allah mau itu harus aku lakukan. Apa peranku yang harus aku lakukan terhadap karyawanku, kepada orang-orang di perusahaanku yang Allah mau itu aku lakukan. Jadi akhirnya seorang mukmin dia memulai segala sesuatu itu dengan lillahi ta'ala. Ya. Gitu. Baik Ustaz. Ya, ini sungguh sangat luar biasa ya, suatu kesadaran yang menyebabkan kita itu berupaya untuk berlaku sesuai dengan apa yang Allah gariskan dalam setiap saat. Ya. Nah, sekarang gini Ustaz, kan mungkin saja misalkan ada seseorang lah mungkin yang dianggap sebagai figur. Nah, kemudian di kehidupan rumah tangganya tidak sesukses. Iya. Dia sebagai figur. Nah, ini gimana Ustaz? Nah, itulah yang sebenarnya yang sedang kita pelajari kan, bagaimana kita menjadi muslim dalam semua urusan hidup kita. Banyak ketika kita kita sukses di luar tapi gagal di rumah. Kita sukses sebagai suami tapi gagal sebagai ayah. Kita sukses sebagai ayah dan suami tapi gagal sebagai tetangga. Ya. Kenapa gagal? Jawabannya karena pertanyaannya kau pegang guideline yang mana? Yang ini belum lengkap. Semuanya harus kau pegang. Total. Apa bahasa Qur'annya? Udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah ke dalam Islam ini kafatan. Apa makna kafatan? Jami'an, seluruhnya. Jadi bukan pada peranmu. Kalau gitu pasti ada masalah ini pada suksesmu. Kan begitu. Dia sukses sebagai motivator ulung tapi gagal sebagai motivator anak-anaknya. Ini pasti ada masalah. Kalau begitu mungkin kau jadi motivator di luar sana karena kau berharap ada penghasilan dari situ. Di hadapan anakmu karena nggak bayar itu anak kan tentu nggak akan seoptimal ketika saya bekerja atau menjadi motivator di luar sana. Jadi kalau begitu bukan tidak mungkin ketika kau ternyata masih gagal di satu lini itu menandakan kau belum ikhlas lillahi ta'ala. Artinya keberhasilan di luar itu juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan di dalam membentuk rumah tangga atau gimana Ustaz? Keberhasilan dimanapun itu sangat ditentukan oleh komitmen syahadatain. Nah itu yang harus kita bangun. Mau jadi apapun komitmen ini yang kemudian terpancar pada semua urusan hidup Walaupun kita. Ada kemungkinan juga gagal seperti nabi-nabi yang lain kan, anaknya kemudian juga menyimpang, ya kan, Nabi Nuh kemudian juga, tapi tetap bahwa itu syariat sudah dilakukan dengan benar gitu. Nanti kita akan bahas itu di episode selanjutnya. Karena episode selanjutnya kita akan bicarakan tentang itu. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, pemirsa, demikian tadi pembahasan kita pada bagian yang ketiga. Kita memasuk bahwa penghambaan itu terjadi kapanpun dan dimanapun. Nah, ini perlu sama-sama kita yakini karena seringkali kita itu mengalami split personality. Artinya barangkali kita dilihat orang di luar itu sangat soleh, taat, tapi ketika di rumah malah tidak ada harganya di hadapan anak-anak, di hadapan keluarga. Atau karena kita mungkin banyak melakukan belum siap di keluarga sehingga ketika kita bicara di luar seolah-olah orang sangat terkagum-kagum, tetapi keluarga sendiri mengatakan, wah
lihat ayah kamu tuh bisa cuma ngomong doang. Nah, ini yang bahaya sekali. Nah, mudah-mudahan sama-sama kita berupaya untuk menerapkan prinsip yang seperti ini dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.